Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oma, Opa, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mengawali permenungan kita pada siang hari ini, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman yang pernah terjadi. Ketika saya masih dapat kesempatan untuk studi teologi dan filsafat di Roma, saya pada suatu kesempatan membantu satu rombongan peziarah dari Indonesia yang sedang berkunjung ke Eropa. Waktu itu sedang berkunjung ke Roma. Lalu ketika kita selesai mengunjungi salah satu basilika, salah satu gereja di sana, ternyata ada 2 orang dari rombongan kami yang hilang. Ya, nggak ketemu di mana. Ya, kami coba cari-cari ya di dalam gereja, nggak ada. Di daerah dekat belanja juga nggak ada. Di dekat parkiran juga nggak ada. Ya, sampai semua pada bingung. Dan akhirnya kami memutuskan bersama dengan tour leader, daripada kita menunggu lebih lama lagi, ya kita udah nunggu tuh sekitar 1 jam lebih, ya mencari yang hilang itu. Lalu akhirnya rombongan pun melanjutkan acara mereka, jadwal mereka, supaya tidak amburadul semua. Ya. Lalu kemudian tetap ada 2 orang yang hilang. Ya, ini menjadi beban pikiran bagi kami dan juga bagi kelompok. Ya, hilang di negara orang. Ya, ini kan nggak gampang. Ya. Lalu ketika masih masa menunggu, ya mencari yang hilang itu, ya beberapa
peziarah yang lain, yang rombongan yang lain itu mulai ya merasa kesal ya. Lalu ada juga, kita juga mulai berpikir yang enggak ya, yang negatif. Ini pasti dia belanja, ini pasti dia bla 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 gitu ya. Jadi mulai muncul pikiran-pikiran negatif yang menyudutkan dua orang yang hilang itu ya. Jadi kami mulai menghakimi ya dalam benak kami masing-masing. Pasti dua orang ini beginilah, begitulah, akhirnya terpisah dari rombongan. Lalu yang terjadi berikutnya adalah malam harinya ya, kami mendapat telepon dari kantor polisi setempat bahwa telah diketemukan dua orang itu ya. Dua orang itu udah ketemu dan ternyata dua orang ini, mereka berdua itu pergi ke toilet ya Bapak Ibu ya. Pergi ke toilet agak lama karena harus antri dan di toiletnya juga lama ya. Lalu kemudian ketika keluar bingung dan lupa kita harus kumpul di mana ya. Lalu mereka juga berusaha mencari dan akhirnya mereka bingung juga ya. Mereka nangis dan akhirnya ketemu dengan polisi ya. Dan akhirnya polisi itulah yang menghubungkan kami dengan mereka ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika kami udah ketemu semuanya ya, semakin jelas ya. Yang muncul adalah rasa sukacita ya. Yang kesel-kesel tadi udah lewat ya, yang marah-marah udah lewat ya. Bahwa prasangka kami salah semua ya. Bahwa mereka nggak ada niat buruk untuk meninggalkan kami ya. Mereka juga hilang karena lupa tempat ya, bingung juga. Lalu mereka juga khawatir, cemas supaya bisa bertemu lagi dengan kami serombongan ya. Maka gugurlah segala prasangka dan pikiran negatif yang kami miliki sebelumnya. Bapak, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih ya, pengalaman kecil, pengalaman konkret nyata yang saya alami bersama dengan rombongan tersebut ya, mencari yang hilang ya, kiranya menjadi pengantar untuk kita semua merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini. Semua bicara tentang mencari yang hilang. Bacaan pertama juga ya, Israel udah diselamatin Tuhan, lalu mereka menghilang ya, malah mencari Allah yang lain, membangun patung, berhala ya, udah lupa sama yang menyelamatkan ya. Lalu dalam bacaan Injil semakin terang, semakin jelas ya. Ada 100 domba, hilang satu ya, yang 99 ditinggal untuk mencari yang satu ya. Maka ada dinamika hilang dan kemudian ditemukan ya. Tuhan mencari yang satu itu supaya bisa kembali ke kawanan yang 100. Kiranya inilah yang menjadi semangat utama dari Bapak Paus kita, Paus Fransiskus ya, yang punya semboyan ya, Misericordia Sicut Pater, belas kasih seperti Allah Bapa yang mengasihi. Kalau kita lihat salib Fransiskus itu ya, dalam salibnya Fransiskus itu ada gambar Yesus atau lelaki yang membopong domba di leher ya. Itulah yang dipilih oleh Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, menggambarkan Injil hari ini ya, seorang gembala yang membawa dombanya untuk kembali kepada kawanan ya. Domba yang hilang itu kemudian ditemukan kembali. Inilah yang sungguh mendasari pelayanan Paus Fransiskus. Maka di awal masa kepausannya, dia lalu membuka pintu suci ya. Di gereja ini juga ada ya, di katedral ya, Porta Santa, pintu suci, sebagai lambang penghapusan dosa ya. Orang melewati pintu suci masuk ke dalam gereja untuk mengakui segala kesalahan, segala dosa ya. Dan berulang kali Bapa Suci mengatakan, siapakah kita sehingga kita bisa menghakimi orang lain? Inilah yang menjadi permenungan untuk kita semua pada hari ini. Siapakah kita sehingga kita bisa menghakimi orang lain? Padahal Tuhan sendiri tidak menghakimi kita semua, para pendosa ya, yang mau untuk bertobat.
dari itu, begitu besar pelayanan contoh yang diberikan oleh Paus Fransiskus ya. Setiap Kamis Putih beliau pergi, pilihannya bukan di gereja ya, bukan di basilika yang megah, tetapi pergi ke penjara, bertemu dengan narapidana, mencuci kaki mereka ya, dan membuat para narapidana itu semua terharu, menangis ya. Seorang paus datang ke penjara, mencuci kaki mereka. Ini adalah tindakan simbolik yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, menyatakan betapa besar kasih Tuhan yang Maha Rahim, yang menyapa mereka semua yang terpinggirkan, yang dipandang sebelah mata ya, yang dianggap sampah masyarakat. Justru itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Maka Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih, Injil hari ini begitu jelas. Tadi yang saya pilih adalah bacaan yang singkat ya. Bacaan yang lebih panjang itu ada satu kisah lagi yang sangat terkenal ya, kisah anak yang hilang ya, anak bungsu dan sulung. Siapa yang hilang? Ya, dua-duanya hilang ya. Anak bungsu hilang, keluar menghabiskan harta warisan. Anak sulung juga di dalam rumah kelihatannya oke-oke aja ya, tapi ternyata hilang juga ya. Rasa iri hati, rasa cemburu pada adik bungsunya membuat dia hilang, menutup mata akan kasih bapaknya yang begitu besar. Maka kiranya satu pesan yang dapat kita renungkan bersama pada hari ini ya, bagaimana kita mengusahakan hati yang penuh dengan belas kasih, hati yang berbelas kasih, hati yang mau mengampuni sesama kita. Pasti penuh dengan perjuangan ya, mengampuni, memaafkan orang yang menyakiti kita, orang yang jahatin kita. Tidak mudah perjuangan, tetapi inilah yang menjadi panggilan kita sebagai seorang Kristiani. Sikap untuk tidak mudah menghakimi orang lain ya, menjudge orang lain sesuai dengan pikiran kita, padahal ternyata tidak seperti itu ya. Atau juga sikap kecenderungan kita untuk menyingkirkan orang ya, karena kecenderungan itu bisa kita miliki ya. Salah satu kecenderungan yang sering terjadi dalam diri kita, sikap iri hati, melihat orang lain, melihat kesuksesan orang lain, orang yang lebih muda dari kita, orang yang lebih cemerlang dari kita. Dan ini yang seringkali menghalangi kasih untuk menemukan mereka, menemukan para pendosa yang ingin bertobat. Maka saudara-saudara yang terkasih, Tuhan yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim, mengampuni kita selalu dengan cuma-cuma ya. Setiap kali kita datang ke pengakuan dosa, kita diampuni oleh Allah yang Maha Rahim. Betapa besar pelanggaran dan dosa yang kita perbuat ya. Hukuman dosanya biasanya Romo kemudian memberikan 10 kali salam Maria, aku percaya ya, doa sebagai pengantar kita, pertobatan kita ya. Tuhan mengampuni kita secara cuma-cuma. Maka pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau belajar seperti Tuhan yang Maha Rahim untuk mengampuni orang lain, belajar untuk mengasihi orang lain, belajar untuk mengampuni, memaafkan mereka yang bersalah kepada kita? Kiranya inilah permenungan yang dapat kita bawa pada siang hari ini. Semoga rahmat Tuhan, terang Roh Kudus memampukan kita dari hari ke hari untuk menjadi gembala yang baik, untuk menjadi perempuan pencari dirham yang baik, dan untuk menjadi bapa yang baik bagi anak sulung dan anak bungsu yang senantiasa membuka pintu maaf, berbelas kasih kepada sesama di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.